Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan kali ini kita berbicara tentang kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ditujukan kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang percaya yang ada di dalam perantauan. Jemaat ini sedang mengalami situasi yang sulit, mereka sedang dianiaya, mereka sedang mengalami penderitaan, baik dari pemerintah setempat maupun dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan mereka. Ya kan? Nah, itulah sebabnya mereka mulai menutup diri, mereka mulai tidak peduli dengan orang lain, mereka mulai sibuk dengan kepentingan sendiri. Itulah sebabnya Rasul Petrus kembali mengingatkan mereka, menguatkan mereka, supaya mereka yang dulu sudah melakukan kasih persaudaraan, sekarang lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kasih persaudaraan itu, karena kita percaya dalam kasih persaudaraan Allah selalu berkenan dan ingin menyatakan kuasa kemuliaan-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya tentunya saya memahami bahwa di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Mungkin persoalan kita bukan ditindas, persoalan kita bukan dianiaya, tetapi kita mengalami hal yang sama karena kita mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga hal ini membuat kita bisa lupa bahwa panggilan kita menjadi Kristen adalah untuk membangun kasih persaudaraan, membangun dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita peringati kelahiran Yesus Juru Selamat kita, yang membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi hidup kita. Allah meninggalkan sorga dan mau bersahabat dengan kita, mau bersaudara dengan kita, mengampuni hidup kita, membenarkan hidup kita, menyucikan hidup kita, sehingga kita berkenan kepada Allah. Dan saudara, kita sangat bersyukur kalau kita ingat pelayanan Tuhan Yesus sepanjang sejarah. Dia adalah Tuhan, Dia adalah manusia yang sempurna, yang mengamalkan kasih persaudaraan dengan sangat luar biasa. Karena Yesus mengamalkan kasih persaudaraan, tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Saudara mungkin masih ingat ketika ada seorang perempuan Kanaan yang tidak percaya lalu datang minta tolong kepada Yesus. Yesus juga menolongnya. Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang sedang membutuhkan makanan, sedang merasa kelaparan, Yesus juga membuat mukjizat dan menolong mereka. Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang berdosa, ya, lalu Yesus bersahabat dengan mereka, Yesus berkomunikasi dengan mereka dan memberikan mereka pengampunan. Bahkan sampai Yesus disebutkan sahabat orang berdosa. Makna yang dalam dari Natal adalah kita ingat bahwa Yesus memberikan contoh kasih persaudaraan tanpa memandang suku. Siapapun yang ada di sekitar kita, bukan hanya keluarga inti kita, bukan hanya lingkungan di sekitar kita, bukan hanya yang seagama dengan kita. Kepada siapapun kita berjumpa, maka peristiwa Natal ini harus kita membangun kasih persaudaraan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih persaudaraan kita nggak boleh didasari, nggak boleh dimotivasi oleh hal-hal yang lain, ya kan? Tidak boleh kita membangun persaudaraan oleh karena kita mengharapkan sesuatu dari mereka, ya kan? Atau kita membangun persaudaraan untuk menonjolkan diri kita. Oh, saya orang yang paling hebat, saya orang yang paling diberkati. Jangan sampai karena kita diberkati juga kita merasa sepele dengan orang-orang yang tidak diberkati kelihatannya secara jasmani, sehingga kita tidak memandang mereka, sehingga kita tidak peduli dengan mereka, sehingga kita mengabaikan mereka. Bahkan sore saya ngomong, sampai kita bisa merendahkan mereka. Tetapi ingatlah, pada saat kita merayakan Natal, Yesus yang maha tinggi, yang maha mulia, Dia merendahkan dirinya, menyatakan kasihnya, kasih yang tanpa syarat,
supaya kita orang percaya meneladaninya, menjadi berkat, menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya ketika nama Tuhan dimuliakan, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, maka ada perkara-perkara yang dahsyat yang akan Tuhan nyatakan yang menyertai orang-orang percaya. Karena itu pertanyaan sederhana. Bagaimana kita mengaplikasikan kasih Kristus dalam persaudaraan? Yang pertama adalah kita senantiasa menyucikan diri dalam ketaatan. Rasul Petrus berkata, kamu senantiasa menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Karena mereka orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak mungkin orang-orang yang jahat mementingkan kepentingan orang lain. Kalaupun kita lihat hari-hari ini, ada orang yang kelihatannya jahat, kelihatannya bisa berbuat baik, itu belum tentu tulus. Mereka berbuat jahat, hanya berbuat baik hanya untuk kepentingan mereka. Ada udang di balik batu, ada unsur-unsur politik yang terkandung di dalamnya karena ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi hari ini diingatkan kepada kita supaya kita kudus. Karena Allah kita Allah yang kudus. Ya kan, kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Dan tujuan penebusan itu adalah supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kekudusan. Dan saya terlalu percaya orang yang menyucikan dirinya dalam kekudusan, dalam kebenaran, saya percaya di pikirannya, di hatinya hanya ingin menjadi berkat buat orang lain, tidak punya kerinduan untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Yang kedua, kita harus hidup dalam ketulusan hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang tulus hati, biasanya mereka membantu orang tidak hitung-hitungan. Ya kan? Kalau kita hitung-hitungan, kita membantu orang pasti kita nggak rela. Kita sudah bantu orang, masih kita ingat-ingat. Lalu parahnya, ketika apa yang kita berikan lalu tidak dibalas dengan perbuatan baik, kita menjadi kecewa. Bahkan kita bisa berubah menjadi manusia yang jahat. Sehingga kita bilang, wah dulu saya sudah berikan ini, bisa dikembalikan nggak? Iya kan? Tetapi orang yang tulus hati, dia mengerjakan sesuatu, tidak mengharapkan kembali. Tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Orang yang tulus hati biasanya tidak punya kerinduan untuk mencemarkan nama orang lain. Orang yang tulus hati tidak punya kerinduan untuk menghina, bahkan untuk memikirkan sesuatu yang jahat orang lain. Kalau kita hidup dengan tulus hati, saya percaya kita akan selalu digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan saya juga terlalu percaya orang yang tulus hati akan selalu melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kejadian yang kita lihat. Awalnya orang berkata, saya mengasihi kamu. Awalnya orang rindu berbuat baik. Tetapi lama-lama dia berubah menjadi orang yang jahat. Dia berubah menjadi orang yang mengecewakan. Kenapa? Karena dia pikir saya mengasihi maka semuanya akan menjadi indah. Ya kan? Padahal di tengah kita membangun persaudaraan dengan orang lain, di tengah jalan ada saja rintangan. Ada saja hambatan. Ada saja hal-hal yang membuat kita jadi berselisih, bertengkar. Ya kan? Ada perbedaan pendapat. Nah, tapi ingat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi, perbedaan, perselisihan tidak menjadikan segalanya berakhir. Tetapi dia lebih sungguh mengasihi karena dia tahu kasih itu tidak boleh setengah-setengah. Kasih itu harus segenap hati, harus segenap jiwa, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya menemukan ada banyak keluarga-keluarga yang awalnya menyatakan janji pernikahan mereka di gereja sangat luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang susah. Tetapi saudara dikasih Tuhan, keluarganya tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena kasihnya kasih yang setengah-setengah. Kasihnya kasih yang sungguh-sungguh. Tidak mengasihi dengan segenap hati.
Tetapi kalau orang mengasihi dengan sungguh-sungguh, ada tantangan, ada persoalan, ada kelemahan, ada kejatuhan. Dia tahu itu manusiawi. Tetapi dalam hatinya saya akan tetap bangkit supaya nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Natal. Haleluya.